itu tadi ya terkait dengan beberapa istilahnya kemajuan di apa intinya apa ya, akademik dia itu sering sejalan, perubahan-perubahan itu berproses, dan itu ibaratnya tidak bisa sehari dua hari, prosesnya agak panjang, setahun 2 tahun dan sampai akhirnya seperti itu. Dan ini kan sekarang bercucuran air mata gitu ya. Iya, jadi kan tadi yang saya bilang ya, kendala yang dihadapi autis itu adalah kesulitan belajar. Itu kalau secara teori, dia itu kan ada sesuatu yang agak tanda petik perlu dibenahi dari sisi sensori integrasinya. Sensori integrasi itu nanti akan dibahas lagi dalam intinya itu kan itu sebagai dasar fondasi anak itu dia akhirnya siap belajar. Ini bisa dibuka nanti kalau mau ya, bisa klik di Pyramid of Learning. Jadi piramida belajar itu kayak gitu. Piramida belajar itu seperti itu. Jadi dasar awalnya tuh di sensori integrasi dulu tuh harus kuat dulu, harus matang dulu. Dan sensori integrasi itu istilahnya gini ya, saya jelaskan sekilas ya. Dalam diri kita itu kan ada sekian indera yang kita kenal itu 5 ya, penglihatan, pendengaran, kemudian pencecah, kemudian penciuman, perabaan, itu ada kayak indera apa namanya istilahnya vestikular itu keseimbangan, itu kan ada. Nah, bisa jadi mungkin ada yang berlebih, ada yang kurang dari sekian itu. Kurang terintegrasi itu tadi loh, kan jadinya butuh di sekian sensori itu, sensor penglihatan, pendengaran, dan sekitar terusnya itu tadi belum terintegrasi dengan baik, sehingga ya yang terjadi ya seperti itu, salah satunya di elemen ASEP. Itu mungkin sekilas untuk membahasakan apa yang dialami anak saya. Ini menjawab istilahnya apa ya, keinginan juga benar. Ya, kadang-kadang orang tua dalam rangka untuk membantu anak-anaknya, terutama ini kita membahas tentang kesulitan belajar, itu kadang-kadang kan fokus pada apa yang sulit itu tadi, yang lemah itu tadi. Nah, kemudian Bunda kan kalau dari ceritanya tadi itu justru melakukan yang berbeda. Misalnya harusnya mungkin kalau kebanyakan ya yang ada dalam pikiran saya saja lah gitu, nggak menyalahkan orang lain. Yang ada dalam pikiran saya, kalau misalnya menghadapi seperti itu biasanya kan dileske gitu ya, begini begitu, biar apa, biar yang tadinya nggak tuntas jadi tuntas kan begitu. Tapi kan tadi kalau yang Bunda Tari lakukan itu mengambil sisi yang lain, yang nanti justru bisa menaikkan yang kelemahannya tadi itu. Berarti ini tadi karena tadi ya dasar teorinya ini tadi ya yang diterapkan. Terus kalau misalnya yang kayak tadi itu memang ada alternatif teori yang bisa melandasi tadi itu, misalnya langsung ke titik lemahnya itu, atau memang itu sebetulnya langkah yang kesekian yang boleh dilakukan benar? Sebenarnya saya juga menjalani apa yang Bunda Mustika tadi bilang gitu ya. Di LSK itu juga dia berjalan, tapi tetap kurang efektif beberapa kali itu ya apa ya, udah dateng aku maghriban dulu bablas sampai habis itu nggak pulang, sampai sini udah ya saya nggak enak sini, udah pulang aja. Saya pernah sudah beberapa kali kayak gitu. Kadang-kadang malah saya ini ya gurunya yang dipermainkan sama muridnya, begitu. Itu saya sudah jalani, makanya saya tuh koreksi, ini ada apa sih, oh ternyata saya ini kan jadi tahu lah, kan saya memang mencari apa istilahnya bekal juga ya, tahu harus bagaimana. Itu saya bolak-balik ke Malang itu kan itu nah, jadi orang tuanya harus belajar lagi. Iya, saya banyak belajar juga itu sampai ketemu itu. Kemudian ya itu tadi saya pahami bahwa autis itu memang seperti ini kondisinya. Kemudian ini ya ada trik-trik yang dilakukan, salah satunya tadi ya, apa tadi, menyalurkan apa yang disenangi ya. Jadi ini untuk sensori integrasi itu kan harus apa ya istilahnya ya, dari sekian sensor yang saya bilang tadi ada 7 tadi itu ya, itu harus terintegrasi dengan baik. Nah, sebenarnya yang paling efektif itu renang. Kegiatan aktivitas motorik yang bermakna ya, renang pernah. Tapi kan namanya renang itu istilahnya apa ya, banyak boringnya kan ya. Udah nggak punya teman, nggak ada aktivitas. Nah, kebetulan di bola tuh ketemu kan interpersonalnya itu. Iya. Dan saya amati itu perubahannya kurang lebih 1 tahunan.
ada beberapa perubahan dari setelah sensorinya itu sudah semakin distimulasi dengan baik dengan bola itu tadi, salah satunya ya, nggak satu-satunya loh ya, karena istilah memang sukanya di situ gitu kan. Nah, ternyata itu yang pertama kali saya amati berubah itu dari sisi sikap belajar dia. Nah ini kliknya di sini. Iya, ya contoh yang tadi saya awal bilang harus pakai surat-suratan, itu sudah mulai ada perubahan. Contohnya ya pas ketika ini kan Popda dulu itu. Nah saat ini mau nggak mau kan latihannya beda dengan ketika SSD. Kalau SSD kan latihannya di lain jam pelajaran. Kalau Popda kan ambil jam belajar. Izin dan diizinkan sekolah karena memang itu perwakilan sekolah kan ya. Kalau pas yang lainnya kan Sabtu Ahad seringnya kan gitu. Itu mau nggak mau saya berpikir lagi, aduh ini udah kelas 6 saat itu, 6 awal. Nanti gimana anak saya? Nah, saya ini kan kasih tugas juga ke Kak Afis. Nah, Kak Afis besok kan ada jadwal jam 10 dan latihan di luar ya. Antara jam itu dicek loh ya. Tolong dicek pelajaran yang tertinggal apa, besok tolong tanyakan ke ustadz atau ustadzahnya. Pas pelajarannya itu, aku harus bagaimana atau aku tugasnya apa yang bisa nanti di copy Umi atau aku bisa dapat apa. Gitu. Saya tugasnya gitu dan ya kebetulan kan ya ada beberapa yang saya kenal. Gurunya tuh bilang, aku sudah buta kontrol tanya terus ya saya tanya, itu saya minta tolong dengan biasanya gitu ya. Awalnya dia gagas. Iya, malah ngejar-ngejar. Itu apa tuh kan? Ya, alhamdulillah ya seperti itu. Saya Umi ini tugasnya ini aku diminta ngopi ke sini, itu dia sudah tahu. Ya itu contoh saja satu yang ini kan berarti tanggung jawabnya sudah ada kemajuan luar biasa. Kalau sudah ada tanggung jawab kan kita kasih tugas ataupun ada guru les pun akan cepat. Itu yang pertama Pak amati, saya amati. Kemudian berikutnya lagi itu dari sisi sosial emosinya. Yang tadinya dia agak sulit kendali ya, beberapa kali lah ada laporan gitu ya kan, lebih energinya itu kan ya, dia ada sesuatu dengan teman, itu sudah mulai berkurang, itu salah satunya karena tersalurkan di bulannya juga itu ya, kan fisik. Iya, lebih terintegrasi tadi ininya, lebih terkoneksi antara dia yang berlebih, misalkan dia tadinya kan dari sisi energinya lebih, sudah lebih tersalurkan ke yang lain, itu kemajuannya dari itu. Dan yang lain lagi itu, yang paling terakhir itu akademik. Saya amati itu sudah mulai ada peningkatan. Jangan dikira ya peningkatan bagi orang lain mungkin berarti bukan lagi hasil angka gitu ya, nominasi dan sebagainya. Kalau saya tuh anak saya sudah tuntasnya berkurang itu sih. Tadinya dari yang maaf ya nggak tuntas, misalkan 5 dapat berkurang jadi 3, jadi 2 sampai akhirnya saya ingat sekali ya. Sudah selesai di kelas 6 itu tuntas semua, rasanya Masya Allah. Itu bagi saya prestasi yang luar biasa itu, bener. Mungkin orang lain anggap apa ya, nggak tuntas itu ya wajar itu ya, tapi bagi saya itu sangat luar biasa. Ya itulah luar biasa ya Bunda, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Kalau dari apa yang diceritakan oleh Bunda tadi yang terakhir tadi itu luar biasa bagi saya ya terhadap apa yang dilakukan oleh Bunda tadi itu. Yang pertama adalah tidak malu menerima apa adanya, tidak malu, tidak menyembunyikan anandanya. Kemudian tadi poin terakhir tadi itu bahwa orang tua itu ya mungkin pesannya ya, orang tua itu tidak mengukur setiap anak itu dengan anak lain ya, dengan orang lain begitu, baik itu anaknya antar anaknya sendiri apalagi dengan anak orang lain begitu ya. Jadi mengukur kemajuan Mas Afis itu jangan diukur dengan ukurannya teman-temannya, tetapi ya dari Mas Afis sendiri. Nah sehingga itu nanti menjadikan kita tadi ini fokus dan mensyukuri dan menjadikan setiap hari itu selalu ada peningkatan dan Mas Afis pun juga jadi lebih semangat dan mulai tertata begitu ya Bunda Tari. Ya ada lanjutannya lagi Bunda Tari sampai kemudian dia menemukan potensi-potensinya yang lain. Ya, baik. Ya itu tadi ya terkait dengan beberapa istilahnya kemajuan di apa intinya apa ya, akademik dia itu sering sejalan, perubahan itu berproses dan itu ibaratnya tidak bisa sehari 2 hari, prosesnya agak panjang, setahun 2 tahun dan sampai akhirnya seperti itu. Dan ini kan sekarang bercucuran air mata ya, gitu ya. ya itu
Ya, kita kalau ikut turnamen ke sana kemari ikut kemana kan Bismillah, walaupun sesibuk apapun kita hadir ikut. Nah, betul, berarti ya dukungan sangat diperlukan ya dalam kondisi seperti itu, dukungan dari orang tua. Bukan malah di pojok-pojok gitu ya. Ya, ketika ada turnamen ke Jakarta, ke Bandung ya salah satu di antara kita diusahakan bisa hadir. Gitu. Kemudian yang terbaru kan, bukan terbaru ya, yang sekarang ini kan alhamdulillah Hafiz kan akhirnya SMP-nya gitu ya. SMP-nya itu kan memang ke sekolah yang khusus pula. Dan di situ ada jalur khusus kan ya, jalur khusus beasiswa, yang mana itu memang jalur khusus beasiswa itu bisa lewat 3 hal, lewat akademiknya yang kalau ini mungkin belum bisa masuk ya, tapi yang kedua itu dari sisi hafalan yang Hafiz kan dengan kondisi banyak tanding itu kita bisa dapat 2 juz. Masya Allah. Ngejar beberapa bulan karena aktivitas yang tadi itu yang kerja ya, tetap bisa ngejar dapat 2 juz yang pada minimalnya dapat. Kemudian yang jalur prestasi ketiga itu lewat prestasi bola, jalur yang beasiswa tadi lewat prestasi bola itu kan ya terpenuhi. Ya, jadi itu alhamdulillah sekarang sudah di Bekasi sekolah di sekolah itu semester 1 apa kelas 1 kelas 1 berarti apa itu kalau kelas 6-7 kelas 7 ya, kelas 7 sudah sejak Juli kemarin. Masya Allah. Karena memang satu angkatannya cuma 18 anak ya, jadi mungkin sama dinasnya saya diperbolehkan masuk lebih awal gitu ya. 7 Juli kemarin ya. Masya Allah, luar biasa, betul-betul banyak hal-hal yang menginspirasi kita semuanya sebagai orang tua tentunya, bagaimana kita memperlakukan atau memberikan step-step untuk anak-anak kita itu, sehingga dalam pendampingan kepada anak-anak itu tidak orang tua memaksakan atau bahkan malah memojokkan, menyalahkan anandanya, tetapi orang tua memang harus mau berkorban, harus mau belajar, dan insya Allah Allah akan memberikan kemudahan dalam membersamai perkembangan anak, begitu ya Bunda Tari ya. Dan sebetulnya banyak sekali ya Bunda Tari medali Mas Hafiz ini salah satu 2 di antaranya, dan di atas banyak sekali, baik kejuaraan yang tingkat provinsi maupun nasional ya. Luar biasa. Baik Ayah Bunda, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, kalau disimpulkan terlalu banyak sekali karena semuanya menginspirasi, mulai dari pendampingan menemukan bakatnya Mas Hafiz itu juga ternyata trial and errornya banyak sekali. Kemudian bagaimana istilahnya itu mengatasi tadi ya kekurangan Mas Hafiz dalam kebutuhan belajar ya, kesulitan belajarnya tadi, itu juga ternyata banyak hal yang diuji coba dan tentu banyak suka dukanya. Semoga perbincangan kita dengan Bunda Tari, Bu Budi Lestari pada kesempatan kali ini menginspirasi ayah bunda semuanya, dan semoga pula ayah bunda dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mendampingi perkembangan putra putrinya. Bunda Tari mohon mungkin 1 atau 2 kalimat untuk ayah bunda untuk menjadi orang tua yang hebat bagi anak-anaknya. Intinya kita itu harus terus belajar dan belajar, karena mendampingi anak itu istilahnya aktivitas yang sangat mulia, jadi kita memang harus benar-benar punya bekal. Dan satu lagi ya terus semangat walaupun kadang ya ada titik kulminasi jenuh, kembali lagi semangat lagi ya, jadi 2 itu aja. Masya Allah, terima kasih Bunda Tari, barakallahu fikum, dan ayah bunda semuanya. Perbincangan kita akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.